Oke guys, welcome back again my channel, sebagai channel Klambir TV. Dan mungkin kali ini kita akan membahas pengulasan tentang sejarah yang ada di Klambir 5 ya. Ya khususnya daerah Medan ya, di sini. Dan mungkin kita di sini sudah bersama Kiseto. Nanti kita panggil ya Kisetonya. Dan di sini kita sudah berada di hutan tua. Kenapa kita kesini ke hutan tua? Karena kita lihat dari komentar dari Klambir TV ya, video sebelumnya. Di sini ada berkomentar, Bang, request ke hutan tua. Oke, jadi karena kita tidak penelusuran lagi, jadi kita di sini pengulasan sejarah ya. Jadi orang-orang yang baru datang atau pendatang ke Klambir 5 itu tahu pengulasan tentang sejarah. Gimana videonya, ikuti terus. Oke, Ki, bisa kemari, Ki. Oke, Ki, apa kabar, Ki? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah. Ini Aki ini salah satu ya, putra daerah Klambir 5. Jadi kita di sini jadi sebagai peran di Klambir TV. Jadi kita kemana-mana pun kita bawa Aki ke situ. Jadi Aki ini pun ya mas kalian jadi paranormal Klambir TV. Oke Ki, agak lebih dekat lagi sedikit Ki. Jadi kita tuh pembahasan tentang sejarah yang ada di Klambir 5 Ki. Jadi sejarah Klambir 5 gimana sih? Jadi kan orang yang pendatangan tidak tahu kan gitu bagaimana sejarah yang ada. Jadi nomor satu Ki, saya mau bertanya sama Aki. Jadi gini, asal usul awal mula atau bagaimana desa Klambir 5 ini terjadi atau dari mana nama itu tersebut? Bisa jelaskan? Sedikit Ki. Ya buat para pemirsa ya biar tahu ya. Begini ya secara dari Klambir 5 kita berawal dari pasar 5 dulu ataupun dari pasar 4. Kalau dari pasar 4 dulu sejarahnya itu ya. Sekarang ini banyak perubahan di Klambir 5 ya. Klambir 5 banyak perubahannya. Kalau dulunya kayak mana di era tahun 60-70-an itu sekarang udah banyak perubahan di sana ya. Nah, terutama yang di pasar 4 sana itu ada pabrik Klambir ya. Pabrik itu pabrik kertas, pabrik Klambir Jaya itu ada di sana. Nah, kalau kita masuk lagi ke banyak perubahan lagi. Di situ Masjid Al Ikhlas pun ya sekarang udah jadi megah ya, itu daerah Rangkuman Klambir 5. Terus masuk lagi kita ke Pajak ya. Pajak itu tempat ya, pusat perbelanjaan ya. Itu pajak mana itu Ki? Itu daerahnya Pasar 2 namanya Blok M ya. Blok M ya, pasar Emplasmen. Emplasmen. Gitu. Oke, lanjut kita pembahasan tentang asal usul nama itu dari mana kok bisa jadi ke Klambir 5 gitu. Jadi gimana sih? Jadi kan orang kan nggak tahu kan, belum ada yang tahu kok bagaimana dulu asal usulnya kok desa ini dinamakan Klambir 5. Itu bisa dijelaskan? Oke. Ya asal mula ya sebelum nama Klambir 5 itu muncul dari bukan cerita legenda ataupun mitos. Ini fakta ya. Dari faktanya dulu sebelum nama Klambir 5 itu namanya TP ya. TP itu termasuk kayak rangkuman dari Tanjung Putus. Tanjung Putus. Jadi setelah adanya fenomena tadi itu dari alam itu muncullah kelapa cabang 5. Oh, jadi awal mula dari Klambir 5 itu adalah fenomena kelapa cabang 5 ya? Iya, makanya muncullah kelapa itu sebetulnya sebutan dari orang Melayu itu Klambir ya. Jadi ya kelapa cabang 5, jadi dinamakan Klambir 5. Jadi itulah asal usul dari atas nama Klambir. Itu kelapa cabang 5 itu tepatnya di mana Ki? Di daerah Pasar 5 sana. Pasar 5 sana ya Ki? Ya, sekarang Pasar 5 itu daerah perkampungan itu ada itu di sekitar. Perkampungan ya Ki? Iya. Oke, sedikit. Jadi lanjut kita ya pembahasan tentang dulu bagaimana sih dulu kan ada namanya kok dulu kan di sana pasar 1 ya Ki? Pasar 1, pasar 2, pasar 3, pasar 4 dulu sana, baru pasar 5 gitu. Jadi agak ganjil ya. Iya, ganjilnya ke pasar 4-nya kok di sana gitu. Nah, itu bisa dijelaskan itu kenapa Ki? Ya sekarang gini ya, kalau dari seharusnya di daerah lain pun itu namanya pasar seharusnya berurutan ya. Pasar 1 sampai dengan pasar 5 itu 1, 2, 3, 4, 5. Tapi ternyata kenapa kok pasar 5 tadi, pasar 4 tadi lompat? Seharusnya pasar 3 dari pasar 4,
karena di sana muncul lagi lah setelah Klambir 5, kelapa cabang 5 tadi muncul. Di sana ada lagi kelapa yang cabang 4. Iya, berarti di sana ada cabang 4 lagi. Ada cabang di 4. pasar 4 tersebut. Ya, daerah Tanjung Gusta iya. juga termasuk Jadi, Tanjung Gusta perbatasan itu. Tanjung Gusta perbatasan khususnya untuk pasar 4 ya. Jadi di sini adalah pembahasan tentang sejarah ya. Di mana itu dulu pasar 4, pasar 5, pasar 2. Itu bagaimana? Itu kita jelaskan semua di sini. Jadi kita sudah tahu bagaimana dulu asal usul pasar 5 ya. Pasar 5 berawal dari pohon kelapa cabang 5 ya, cabang 5. Dan pasar 4 pun begitu juga, fenomena awal dari pasar 5 dulu, baru muncullah ke pohon kelapa cabang 4 ya. Oke Ki. Cabang 2-nya itu di mana Ki? Coba kita Kalau lihat. cabang 2 itu tidak ada, cuman ada kelapa cabang 5 sama cabang 4 aja. Makanya dia digeser, yang seharusnya pasar 3 itu jadi pasar 4 itu jadi sekarang pasar 4-nya jadi ujung Klambir 5. Pasar 5 sama pasar 4 itu ujung-ujungan. Jadi merasa ganjil gitu ya Ki? Ganjil. Iya. Klambir 5 aja yang ada. Oke. Jadi pembahasan lagi next ya Ki. Jadi kita lihat di sini dari sejarahnya dulu banyak yang nanya Ki nih Ki. Banyak yang belum tahu dari berbagai itu namanya Sungai Bederak Ki. Itu kan kita banyak juga yang Gmail kita kan, yang masuk pesan dari Gmail, Bang, coba buat sejarah yang ada di Klambir 5. Dan dia menanya Ki, jadi asal usul dari Sungai Bederak itu bagaimana sih? Jadi kita kan belum tahu nih ya, sebagai putra daerah itu atau pendatang dari Klambir 5 ini. Jadi kita kan belum tahu tuh bagaimana asal usul Sungai Bederak. Banyak ya. yang kurang mengetahui lah ya tentang asal usul Sungai Bederak ya. Sebenarnya kalau dari asal usul dari Sungai Bederak itu ya, itu di era tahun 65 ya. 65 itu pecahnya G30 SPKI itu tempat pemotongan. Ya, pemotongan. Jadi disitulah tempat pemotongan tadi tersebutlah banyak masyarakat yang berbondong-bondong dibuang ke sana, mayatnya dipotong. Itu pemotongan apa sih Ki? Pemotongan itulah makanya bilang pecahnya G30 PKI tadi itu pemotongan orang ya, termasuk banyak pembunuhan waktu itu ya. Pembunuhan. Pecahnya PKI. Itu di zaman kapan tuh Ki? Itu tahun 65. Tahun 65. 65. Jadi dari itu sejarah Sungai Bederak tadi itu ya, itu sebetulnya aslinya namanya Sungai Berdarah aslinya. Oh, jadi kita lihat di sini asli dari sungai itu namanya Sungai Berdarah ya. Baik lagi, saya kan sebagai putra daerah sendiri juga kan. Masa sih daerah sendiri tidak tahu sejarah-sejarah yang ada. Jadi di Gmail ini ada juga yang menanyakan soal tentang hutan tua tersebut di sini ya Ki. Hutan tua. Ya, boleh. Dan konon katanya di sini ada mistis ya, atau yang angker gitu katanya di sini, makhluk yang paling angker ada penjaga di sini loh Ki. Jadi konon katanya di sini ada yang masuk kan, ada yang masuk ke daerah hutan tua ini, terus dia nggak bisa keluar gitu kan. Kan ada juga kan, dia mau kemana gitu, ditanya sama temennya mau ke hutan tua ngapain misalnya gitu lah ya kan. Rupanya kok nggak balik-balik gitu, kayak ada mitosnya gitu ya Ki. Dari ceritanya kok dia kok nggak balik gitu kan, jadi kok hilang, tersasar gitu. Nah itu bagaimana Ki, bisa dijelaskan tentang hutan tua tersebut? Oke ya. Tentang hutan tua itu terletak posisi di Pasar 5 ya. Di Pasar 5, Klambir 5. Itu hutan tua tadi itu ya memang ya bukan mengandung mitos atau apa, itu fakta. Ya. Itu faktanya. Setiap di era tahun 70-an, 60-an dengan 70-an itu dulu itu memang luar biasa itu. Setiap orang masuk ke hutan tua tadi itu susah untuk keluar. Gitu. Jadi bahasa Jawanya tadi kobong, bahasanya tadi kobong itu namanya. Kobong tadi itu bisa masuk nggak bisa keluar, dia bingung untuk mengeluarkan kayak mana. Tersesat jadi ya. Jadi di situ kita perlu juga diketahui bahwa penjaganya dulu di era tahun 60-an 70-an dulu itu termasuk namanya Mbah Raden. Mbah Raden. Penjaga hutan tua tersebut. Penjaga hutan tua itu mutlak. Ya kalau di kerajaan goibnya sampai sekarang masih ada. Kerajaan goib itu namanya Kerajaan Jawa, itu ada di sana. Setiap hari Jumat ya, jam Jumat, kalau nggak percaya nanti kita buktikan. Setiap hari Jumat itu jam 9
itu terdengar gending Jawa, kayak orang menemukan kemanten. Kemanten Oh, tadi seperti itu. kayak kalau bisa Kayak, dibilang kuda lumping gitu ya, Ki? Bukan. Jadi? Dia gendengnya kayak orang menemukan kemanten, seperti suara gending itu jam 11 itu udah nggak ada lagi. Dari jam 9 Itu jam sampai 9 malam? Jam 9 pagi. Pagi? Pagi itu ada suara-suara seperti itu, suara gending ya. Jadi kalau yang di Klambir 5 itu namanya Mbah Raden, kalau di daerah Helpetia itu Marelan, itu Pasar 2, Pasar 2 atau Pasar 2 daerah Banjaran itu namanya Mbak Gondo ya. Mbak Gondo. Itu dari Pasar 9 Marelan itu adanya di sana. Pasar... Sampai sekarang ini Mbak Gondo masih berdomisili di sana. Jadi gini, Ki, cuman sampai situ saja ya kan pembahasan kita ini kali ini. Dan sini pun walaupun ini siang terasa banget aura mistisnya ya, Ki. Benar. Karena kita sudah berada di hutan tua nih ya, permintaan. Oke, kita ada cukup tahu mengenai sejarah yang ada di Klambir 5 ini. Jadi udah sampai situ aja ya kan. Ya kalau misalnya ada kekurangan atau perkataan kami yang salah, mohon maaf ya. Karena kita di sini hanya mengulas tentang sejarah yang ada di Klambir 5. Jadi kalau gimana tentang komen-komen yang ada, jadi silahkan komentar aja, Ki, apa yang kita lanjuti atau kita datangi tempat tersebut atau tempat mistis gitu ya, Ki. Boleh. Nah, jadi silakan komen di kolom komentar. Jadi sampai situ aja video kali ini. Ini walaupun siang nih ya, Ki. Jam 1 ya pas ya, jam 12 ya. Auranya. Terasa kali aura mistisnya karena di hutan tuan ya. Luar biasa. Oke lah, sampai situ aja video kali ini. Jangan lupa like and subscribe di channel Klambir TV. Thank you.